Kok bulan Ramadan mulai dari 2 tahun terakhir itu kok nggak se-hype yang sebelum-sebelumnya? Ketika beberapa orang yang kita survei, ternyata emang 13%-nya mereka yang memilih di restoran. 13%. Nah, tapi 86%-nya mereka memilih cooking at home. Tapi Ray, dari 86% yang memilih cooking at home, 44%-nya ternyata mereka makan di rumah, tapi tetap order delivery. Nah, ini dia yang menarik nih. Kita berbicara fenomenal ya, fenomena war takjil gitu ya. Kenapa takjil gitu? Karena takjil itu adalah salah satu kategori yang sangat diminati pada saat orang mau berbuka. Itu fenomena yang sangat menarik sih. Jujur gue juga baru sadar, gue kan nggak puasa ya, tapi gue suka nungguin juga. Customer itu hampir 86% mereka milih kalau misalnya ada makanan baru. Nah misalnya gue pernah makan di Bandung juga tuh ada yang namanya corenak tapi dengan onglenya itu dari duren gitu misalnya. Luar biasa. Oke. Restoran kakak kelas gue itu. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Chef Gun-Gun, Executive Chef dari Unilever Food Solution ke podcast kita untuk ngebahas bulan Ramadan nih yang bentar lagi akan tiba. Nah ini saatnya restoran-restoran dan pebisnis F&B cari cuan, ya gak? Kalau tahun lalu banyak banget yang curhat ke gua kenapa bulan Ramadan tahun lalu itu biasa-biasa aja. Yang bukber ke restoran tuh jumlahnya kok sedikit. Tidak seperti biasanya yang salesnya bisa kali 2 atau kali 3. Nah, di podcast ini Chef Gun-Gun bawa data dari Unilever Food Solution untuk menjadi acuan supaya tahun ini kita bisa bikin paket-paket dan strategi di bisnis kita yang lebih tepat sasaran. Dan juga kita akan ngebahas fenomena war takjil yang terjadi tahun lalu. Itu seru banget. Ternyata yang mau menikmati takjil bukan hanya yang puasa. Itu lucu banget sih buat gue. Nah, semoga podcast ini bisa menjadi acuan dan juga membantu kalian untuk bikin strategi bisnis di bulan Ramadan kalian. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Chef Gun-Gun dari Unilever Food Solutions. Enjoy the show. Halo Chef. Halo Chef Ray. Apa kabar? Kabar baik banget. Selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru pastinya. Semoga sukses tahun ini makin gokil lagi. Sama-sama ya buat Ray Jensen Radio juga. Terima kasih Chef. Sekarang selain jadi big content creator, asik. jadi content creator, ya masih tetap Executive Chef Unilever Food Solution. Iya, itu core job gue lah. Yes, Chef. Tapi gue nggak nyangka lu seserius itu konten pertama dan gila peningkatannya follower lu cepet banget udah jadi semi selebriti sekarang. Iya, nggak mau kalah lah sama Om Ray lah. Isinya banyak banget tips dan trik yang relevan buat pebisnis mulai dari UMKM sampai profesional. So congratulations to you. Thank you Ray. Itu guys. Chef Gun-Gun ini lumayan unik ya kalau dibandingin tamu-tamu kita podcast pada umumnya yang chef karena kerja di Unilever Food Solution, perusahaan sangat besar gitu kan. Kesibukannya apa sih Chef kalau misalnya sebagai executive chef di UFS? Gue tuh sekarang udah punya tim cukup banyak, jadi 18+5 lah ya. Jadi 5 itu adalah core chef gue lah ya. Yang tersebar di ada yang di Surabaya, ada di Bandung dan beberapa di Jakarta. Tapi sering nongol juga di konten lu. Sering nongol di konten gua yang 3 kurcaci itu. Ya mereka akhirnya follow my way lah. Jadi mereka juga nyiapin provide hack juga ternyata it works gitu ya. Karena itu yang dibutuhin oleh sebenarnya sebagian besar audiens khususnya UMKM ya. Jadi small hacks itu ternyata penting. Sesimpel gue bikin bawang goreng, bikin crispy, bagus gitu. Terus kemarin gue bikin nasi ala tukang nasi goreng gitu kan. Oh ternyata itu tuh dilihat banget gitu ya. Jadi betul. Nggak yang harus full recipe kayak gitu sih. Gitu. Iya nggak harus yang standar detailnya standar recipe itu profesional banget gitu. Sesimpel gue cuma nanya sama tukang abang nasi goreng lu bikin nasinya gimana? Oh langsung gue cari tahu, gue praktekin, resipinya udah bener-bener akurat. Udah ternyata ya itu yang muncul lah di. Iya yang gue pelajarin juga Chef dari podcast ini kan kita juga sering kasih tips-tips gitu. Betul. Tapi kayak biasa kan kita nyari tips tuh yang amazing banget, ya kan? Oh yang belum pernah ada nih di sharing gitu, yang tips profesional banget. Tapi ternyata waktu itu kita nanya
gimana sih cara bikin nastar yang paling oke gitu. Ternyata itu di-appreciate banget sama listener kan. Yang kita pikir biasa aja sebagai profesional mungkin karena kita udah bosen liatnya. Iya. Tapi ternyata itu sesuatu yang luar biasa buat yang awam contohnya gitu karena itu penting tips pertama. Jadi yang menariknya juga dari UFS adalah nggak cuma jualan doang. Betul. Tapi ngasih tips juga yang real dari kontennya satu dan biasanya kalau profesional itu tiap tahun lo kasih data untuk diaplikasikan bisa aplikasiin strategi ke tahun depannya biasa gitu kan tiap tahun kan. Betul. Sebetulnya kita Unilever Food Solution ya sebenarnya kalau kita dulu punya purpose itu namanya support inspire progress ya. Oke. Jadi support tuh ya kita bisa bantu dari sisi menu development atau misalnya operator kita butuh training nih buat timnya. Ya tim gua tersertifikasi buat food safety misalnya. Oke. Ya kita bisa ngasih training gratis selama dia pakai produk kita pastinya. Ya gitu udah kan. pasti. Udah gitu inspire. Jadi inspire-nya ya melalui tadi ya melalui tren gitu kan. Nah sebenarnya UFS ini sangat-sangat punya data research gitu ya dari research agency pastinya ya, yang kredibilitasnya udah pasti bagus lah gitu ya. Nah itu dikumpulin dari global turun ke lokal. Nah itu sebenarnya berguna banget gitu buat operator kita bagiin ke para customer kita gitu ya. Karena gue tau lah yang namanya business owner sibuk sama bisnisnya gitu. Mana sempat research? Apalagi chef yang day to day-nya lu di belakang ibaratnya ngurusin anak buahnya udah ribet gitu. Nah ketika gue ngobrol sama beberapa business owner gitu ya sama chef gitu yang misalnya dia udah decision maker lah gitu ya. Gila gue bertahu loh gitu. Iya betul. Beberapa tren ini ternyata tren ini udah mengarah ke arah sana ya gitu. Nah kita tuh udah punya datanya gitu kan. Jadi ketika kalau mereka open lah sama kita gitu ya. Ya kita bisa datang, kita bisa share gitu kan. Nah dari data itu kita bisa bantu untuk translate menjadi menu yang sesuai dengan apa yang misalnya outlet dia nih. Keterbatasan pegawainya gimana kan nggak semuanya juga outlet customer kita tuh semuanya profesional gitu yang edukasinya ada UMKM juga. Ada UMKM juga terus kadang-kadang krunya juga mungkin ada yang krunya yang dari otodidak kayak gitu kan. Nah, menu-menu yang kita buat sesuai tren tapi itu juga bisa sesuai dengan operasionalnya dia gitu. Sedikit kayak konsultan juga berarti ya bisa diskusi gitu ya. Kita konsultan gratisan bro. Gimana cara nge-reach-nya? Nah nge-reach-nya tuh nge-reach UFS gimana? Harus hubungin sama apakah Instagram lo apa gimana? Oh enggak, kita tuh ada website pastinya ya. Oke, website. Nah di website itu ada platform di mana dia bisa ngetik ke call centernya kita lah gitu ya. Itu gampang, sesimpel ketik aja. Jadi nggak usah di call. Nanti itu tuh masuk gitu. Misalnya saya ada di area mana, terus dari consumer kita tuh nanti akan diteruskan ke tim UFS. Dari tim UFS nanti sesuai dengan areanya dia akan ngubungin gitu. Oke, ya itu menarik tuh ya guys. Ingat bisa konsultasi. Nanti kalau kalian kontaknya udah mulai akhir tahun ya trennya udah jalan. Kalau ini kan bisa siap-siap kan. Betul. Nah tahun 2025 ini apa? Nah 2025 ini sebetulnya kita udah nyiapin yang namanya future trend menu ya 2025 sebetulnya. Yang kemarin baru launch di Fairmont sebetulnya. Yes. Itu insight gokil menurut gue sih ya. Collect dari beberapa chef secara global. Ada 8 pilar sih ya di global itu. Cuman yang relate ke Indonesia itu menurut gue yang paling relate banget sama Indonesia itu sebenarnya gue ambil 4 sampai 5 lah ya. Oke. Misalnya salah satunya nih yang kemarin kita launch itu new sharing. New sharing. Indonesia tuh kalau makan bareng-bareng gitu kan, lu aja bisa makan sama temen nyobain dong gitu. Iya, udah pasti. Nggak bilang lagi. Walaupun lu udah punya makanan sendiri gitu. Iya betul. Tapi pengen aja nyobain dong. Jadi istilahnya mah kalau kita bikin satu platters lah ya kalau bahasa kita sih ya. Jadi plate yang bisa sharing, ya khususnya mungkin nanti bulan Ramadan juga sebenarnya kalau bentar lagi masuk Ramadan. Betul. Nah itu kalau misalnya kita bikin menu new sharing yang lebih sedikit modern, gitu, nah itu akan menjadi pilihan juga buat customer gitu. Oke, menarik. Khususnya diner. Ada juga pilar yang namanya flavor shock. Flavor shock itu adalah penggabungan antara bisa manis, gurih, asin, pedas gitu, dan spice. Gitu. Nah ini kalau dikombin jadi satu itu jadi meledak gitu ya di mulut tuh gitu ya. Flavor shock apakah berarti kombinasi yang biasanya yang nggak dilakukan gitu? Biasanya tuh yang sekarang lagi booming tuh misalnya ngegabungin coklat itu dengan rempah-rempah dengan rasa pedas. Nah itu jadi ada asin, manis. Yang biasanya coklat kan orang pasti dessert gitu. Tapi sekarang tuh udah masuk ke ranahnya main course atau misalnya appetizer gitu. Tapi dengan rasa yang meledak nih. Penggabungan antara spice sama spicy tadi gitu. Itu bisa digabungkan juga menjadi salad yang kayak di Indonesia gitu ya. Sebenarnya kayak rujak juga sebenarnya rujak buah gitu kan sebenarnya itu juga penggabungan kan di situ ada umaminya, di situ ada spicy-nya.
ada manisnya, terus ada segernya dari buah. Itu sebenarnya Indonesia tuh udah punya sih. Oh itu kita rajanya dong. Iya, Mestinya ya makanya. kan, kalau rempah. Sebenarnya Indonesia sama Thailand itu Iya. mirip-mirip. Iya Kalau makanya kita baru podcast akhir tahun kemarin ngebahas, nggak heran berarti ya kalau tahun lalu sama tahun ini gue yakin masih sama, itu makanan Asia Tenggara yang lagi naik banget, bukan di Indonesia doang loh guys ya, karena rasanya itu flavor shock tadi mungkin ya. Jadi beberapa kali kemarin kan ada launch feature menu pas waktu kita di Amsterdam itu makanan yang jadi favorit itu masakan Asia. Gue sama tim gue yang di Filipina, Indonesia juga nyajiin, terus dari Thailand itu menurut mereka tuh ini unik gitu ya. Iya. Berarti emang masakan Asia itu ya gue bangga aja gitu udah menjadi seorang orang Asia ini, Asia Tenggara khususnya. Oke, new sharing flavor shock dan Ada lagi yang namanya low waste. low waste. Oke, udah pasti itu Udah benar pasti lah, lagi udah ngetren pasti. lah. Sustainable lebih mengarah makanan dipakai Iya. semuanya. Gua kemarin bikin menu namanya mie udang seutuhnya. Oke. Apa itu? Kaldunya gua ambil dari udang, terus sisa kaldu udangnya gua giling jadi kerupuk gitu. Oke, mantap. Ya terus dagingnya ya topping gitu. Jadi ya itu semua di mie-nya juga si udang yang kita bikin puree dimasukin juga jadi untuk mie-nya gitu. Jadi, Itu very important sih. Itu salah satu topik di Industry Night kemarin juga kan sih. betul banget. Yang kayak ya harus memakai semuanya karena ternyata Indonesia food waste salah satu paling banyak juga. Ya tapi itu dengan edukasi yang kayak lu berikan mestinya bisa ngebantu lah gitu. Sayang guys dibuang. Apalagi kulit udang. Enak banget itu buat bikin kuah ya kan. Ya itu sebenarnya salah 3 lah ya dari feature menu yang kita sebenarnya kita ada 5 dan kita juga sebenarnya kita produce juga e-booknya. Dengan sesimpel lu masuk ke website kita diminta untuk ke registrasi email doang. Dapat tuh yang namanya e-booknya kita dengan visual yang bagus, dengan penjelasan trennya juga gitu. Nah ini kalau misalnya bagi teman-teman yang dengar gitu ya. Pelaku bisnis ya untuk cari insight ya kita udah provide gitu. Tuh dari awal tahun tuh udah dikasih tahu ya, jangan bilang ini data ordal lagi ya. Udah ada lu ke website registrasi aja ya kan. Gue yakin kalian juga udah pakai secara langsung atau nggak langsung produk UFS gitu kan. Ya nggak mesti ikutin si resepnya, cuman lu sesuaikan dapetin esensinya lah. Iya. Gitu ya. Dan disesuaikan ke bisnis kalian, mulai dari yang lifestyle, casual diner sampai UMKM, Bener banget. semuanya bisa aplikasi. Apalagi bisa manggil ya, jadi udah nggak ada alasan lagi. Datanya ini dapat dari mana sih, Chef? Nah kita tuh sebenarnya kan ada di kita sendiri ada dedicated CMI, jadi kan itu consumer market insight gitu. Ya. Nah itu tuh bahkan di global pun ada consumer market insight. Nah itu mereka yang mencari data itu, ya mungkin gak cuma sendiri, mereka juga kerjasama sama agensi-agensi risetnya global gitu. Nah itu dapetin data itu terus ditranslate secara global, nanti tim marketing kita juga di lokal akan translate juga sesuai dengan kebutuhan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya dari global turun ke lokal ya kita translate sendiri gitu untuk kebutuhan lokal gitu. Nah ini kan bentar lagi mau masuk Ramadan nih, ya kan? Which is suatu periode yang kayak ajang cari cuan nih kalau buat penggerak F&B ya. Momennya ini kan. Data apa yang lo punya nih, Chef? Yang bisa di-share ke kita? Datanya pastinya kita berbicara fenomenal ya, fenomena war takjil gitu ya. Nah itu yang tahun lalu ya. Kenapa takjil gitu ya? Betul. Karena takjil itu adalah salah satu menu yang atau misalnya salah satu kategori yang sangat diminati pada saat orang mau berbuka gitu ya. Itu war takjil tahun lalu ya, itu fenomena yang sangat menarik sih. Betul. Jujur gue juga baru sadar kayak gue kan nggak puasa ya, tapi gue suka nungguin juga. Karena kan ada special offer biasanya. Gorengan, piscok, ya kan, es timun suri gitu. Itu kan contoh es timun suri, es blewa. Itu kan cuma keluar pada saat Ramadan buat takjil kan, manis-manis seger-seger kan. Gue nggak puasa tapi gue nungguin juga. Gak cuma lu ya, gue juga sering dengar gitu dari beberapa teman-teman yang pelaku atau bisnis owner atau misalnya dia decision maker lah di food productionnya gitu kan. Sekarang itu memang cenderung pada saat Ramadan so-so lah gitu. Iya. Itu dia. Nggak terlalu peak juga gitu kan, kadang-kadang ya biasa aja sih kayak operasional sehari-hari gitu. Betul. Nah sebenarnya memang 2025 ini sebenarnya kita udah
coba cari researchnya gitu, insight-nya gitu ya. Nah ternyata kalau misalnya dari data yang kita dapetin itu boleh Chef kita boleh. bedah Nih. sih. Nah, kita bedah jadi nih. guys, gue kasih konteks dulu sedikit Chef. Ya. Jadi gue nggak tahu kalau di tempat kalian ya para listener, tapi tuh kalau di teman-teman gue di FNB Jakarta itu pada curhat kok bulan Ramadan mulai dari 2 tahun terakhir itu kok nggak se-hype yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kebetulan gue itu punya restoran Indonesia dulu, itu jam 5:30 udah ngantri dan gue udah mulai masak. Gue harus bikin paket menu, paket gorengan, semua makanan yang sharing, dapat takjil gratis, udah nungguin, kita bagiin free takjil. Abis itu semua menu udah dipaketin, biar kita nggak ribet di dapur. Keluar ganti jam 7:30 ganti lagi orang bukber, begitu terus setiap hari sampai dekat-dekat Lebaran. Tapi 2 tahun ke belakang 2 tahun ke belakang loh, kok ini pada kemana? Masa nggak bukber gitu kan? Jadi itu kita kebingungan gitu kan. Nah itu banyak yang curhat. Gue nggak tahu kalau di tempat kalian, tapi ternyata ada datanya nih. Ada datanya. Silakan. Jadi ada dari Diner Insight dulu. Nah sebetulnya sekarang 45% itu orang itu spend buat Ramadan itu lebih ke food and drink. Yes. Sebenarnya masih tetap spend. Masih spend. Yes. Mungkin sebagian lagi buat gifts gitu ya, atau misalnya buat transportation. Nah tapi tetap 45% itu dia lebih ke food and drink. Yes. Cuman di sini ketika beberapa orang yang kita survei, katakanlah ada 100 orang gitu ya. Ternyata 98% yang mengatakan mereka itu ternyata lebih memilih eating with my family members at home. That's the phenomenon gitu yang di 2025. Jadi mereka tuh bisa ngerasain kalau cooking at home, terus gue ngundang teman-teman, itu akan lebih nyaman gitu ya. Iya. Jadi mungkin dia akan ya kita sudah terpapar juga ya sama informasi kalau sekarang tuh daya beli turun gitu. Iya betul. Mungkin banyak efisiensi dari beberapa perusahaan yang akhirnya harus beberapa orang di-cut. Jadi ada penurunan nih dari data Bank Mandiri yang kita lihat gitu ya. Itu ada penurunannya dari kelas medium itu ke low. Makanya untuk expand-nya jadi mereka akan behavior-nya berubah. Iya. Nah makanya mereka lebih memilih cooking at home. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebelum ke situ, gue juga pengen ngasih data kalau misalnya mereka itu tetap ada eating outside juga. Itu didominasi sama beberapa orang-orang yang masih kerja lah ya. Mereka itu bisa 2-4 kali itu bukber gitu. Iya. Nah itu fenomena yang menarik yang bisa jadi di grab lah buat teman-teman yang pelaku bisnis. Atau misalnya gua aja bisa dapat undangan yang namanya alumni SMP, SMA gitu kan. Kuliah gitu kan. Wah itu banyak banget gitu ya. Nah itu emang terbukti di sini hampir 51% gitu ya dari yang kita survei gitu ya. Nah di sini sebetulnya kalau saya lihat cooking at home memang menjadi pilihan gitu. Nah di sini ada fenomena lagi. Ternyata emang 13%-nya itu mereka yang memilih di restoran. 13%. Jadi dari 100% orang yang kita survei mengatakan kalau misalnya 13% itu mereka akan dine in gitu. Dine in di pada restoran. saat dine in di restoran kayak bukber lah gitu ya. Itu akan dine in gitu ya. Nah tapi 86%-nya mereka memilih cooking at home. Ini dia yang menarik nih. Tapi Ray, di sini dari 86% yang memilih cooking at home, 44%-nya mereka ternyata makan di rumah tapi tetap order delivery. Nah ini yang menarik nih. Bukan berarti 13% dine in langsung down. Itu cuma yang berarti nggak ada market yang datang doang. Iya. Ke outlet ya. Ternyata tetap ngorder. Restoran dan bisnis masih bisa dong. Iya. Misalnya sekarang ada Gen Z, ada millennials gitu kan, yang mereka juga notabene ya masaknya sosok lah gitu ya. Tapi mereka kan ketika ngundang orang kan pengen yang spesial banget gitu. Nah mereka tetap milih delivery gitu. Ya mungkin bisa ngurangin dari sisi minuman gitu ya. Kan cost di minuman di restoran juga kan cukup tinggi ya. Iya betul. Nah terus waktunya juga bisa lebih fleksibel. Betul. Nah, makanya mereka tetap delivery gitu. Nah, ini fenomenanya yang bisa kita grab nih buat pelaku bisnis. Iya, betul. Jadi kalau misalnya gue tuh di Bandung tuh ada namanya suatu restoran, dia cuman provide delivery doang, dan itu Chinese food. Dan dia cuman misalnya bikin mie goreng, capcay, tapi untuk porsi 6, 5, 6, 4 gitu kan. Nah, itu tuh kalau ada acara-acara gue pasti beli dari situ, nggak yang jadi single portion lagi gitu, Ray. Iya. Jadi kita bikin sesuatu yang mungkin agak bulky dikit gitu. Nah biasanya kan jualan paket bukber di restoran ini nggak individual gitu jadi. Iya kan, ini ditambah berarti ada opportunity buat yang delivery. Ya.
Bener dong, gue sebagai yang punya restoran nih berarti gue harus nge-grab market delivery bukber yang bisa dibawa ke rumah atau kemanapun gitu kan. Jadi mungkin value for money ya. Jadi mereka akan berpikir kalau gue beli single, gue akan individual berarti kan akan mahal nih. Tapi ini bisa porsi 4 tapi dengan harga yang affordable. Nah, itu yang dibutuhkan oleh diner sekarang. Really good tips sih, Chef. Yes. Really good tips sih, Chef. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Rekap ya. Biarpun cuma 13% yang dine in, yang bukber di restoran-restoran dalam bentuk datang ke restoran, ternyata nggak semuanya yang bukber di rumah itu bikin makanannya sendiri. Exactly, betul. Yes, pada beli juga. Jadi tinggal nih restoran-restoran dan bisnis-bisnis, chef-chef mau ngapain nih? Yang pastinya disarankan untuk bikin paket bukber juga. Tapi family pack gitu. Iya, family pack tapi affordable price. Affordable price buat di rumah supaya nggak ribet. Betul. Ini good tip banget sih. Iya. Good tip banget dan thank you udah sharing ini sih pastinya. Sama-sama. Nah, terus balik lagi ke war takjil. Ini fenomena yang sangat menarik dan harus diambil juga nih opportunity-nya buat pelaku bisnis F&B gitu kan. Dimana orang-orang rebutan. Pada ngantri atau mungkin pada PO kali ya. Mungkin kalian kalau misalnya ada pengalaman lagi takjil war atau pelaku bisnisnya komen di bawah, gue pengen dengar ceritanya dan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain, ya kan? Kita bisa ngapain, Chef? Buat orang pelaku F&B untuk memanfaatkan momen war takjil ini loh. War takjil ini pasti dia kan menggunakan platform digital ya. Di 2025 ini kita sebenarnya udah punya survei juga. Nah ini fenomena yang menarik. Lengkap banget survei ini. Nah jadi fenomenanya itu sebetulnya customer itu, audience yang kita survei itu mereka itu pengen banget dapetin sesuatu dengan new experience gitu. Jadi experience new food gitu ya. Ini boleh kalau kita survei itu pengen hampir 86% mereka milih kalau misalnya ada makanan baru. Makanan yang misalnya konsep baru lah mungkin dari makanya tadi gue bilang yang modernized comfort food juga ada salah satu pilar di feature menu kita kan. Nah misalnya dari comfort food misalnya di elevate gitu ya. Nah gue pernah makan di Bandung juga tuh ada yang namanya corenak tapi dengan ongle-nya itu dari duren gitu misalnya. Jadi dia ongle luar biasa. Restoran Tilu tuh kakak kelas gue itu. Nah itu menarik gitu ya. Jadi duren ongle itu orang penasaran gitu ya. Ini colenak ya colenak gitu. Tapi ketika dikombin sama duren ongle itu jadinya kayaknya menarik. Nah itu sebenarnya new experience yang seperti itu juga menarik. 86% itu audiens mencari sesuatu yang baru. Betul. Jadi ini responden kita tuh kurang lebih ada sekitar 1022 yang kita survei. Mereka mengatakan 86% itu dia mengatakan mereka pengen beli itu yang sesuatu yang baru gitu. Tapi yang nggak jauh-jauh comfort food yang di comfort food jadi udah tahu juga tapi mungkin di twist sedikit jadi something new modern atau misalnya sausnya nggak kinca-kinca amat gitu misalnya dikombin sesuatu yang baru yang lain gitu. Takjil itu identik dengan manis gitu sih? Enggak sebenarnya. Gua ada surveinya juga bro. Ada surveinya juga. Nah, cuisine choices and flavor profile. Ternyata takjil itu secara survei di Indonesia orang itu lebih memilih savory. Nah ini misalnya kayak di Indonesia nih, nah ini yang biru-biru itu. Saya lumayan kaget dengarnya karena again saya bukan yang puasa tapi saya pikir manis mulu bukan puasa. Jadi 55% dari total responden yang kita survei itu sekitar ya tadi 1022 itu mengatakan savory itu yang paling dipilih. Terus baru bukan sweet. Spicy. Hah? Serius? Pedas ya ini nggak bisa. Iya ini data ya. Iya. Terus yang ketiga itu bukan sweet juga, salty. Baru yang keempat itu sweet. Gurih dulu. Savory lah ya. Iya savory, gurih, pedas. Ya asin-asin baru yang manis. Jadi bicang jadi bicangnya itu sebenarnya ada di savory sebetulnya. Nah kalau misalnya kita ngomongin savory apa sih kategorinya di sini ya fried. Fried item nomor 1 pasti. Pasti gorengan. Nah jadi kalau misalnya pelaku bisnis sekarang daripada lu
wasting your time gitu kan, create something yang mendingan yang valuable aja, yang orang-orang yang benar-benar cari gitu. Ini terarah, udah ada datanya gitu ya. Terarah, udah ada datanya, kita udah survei korespondennya ini lokal gitu kan, mewakili Indonesia. Yes. That's why gitu, kita ikutin aja gitu. Betul. And good food is good food ya, nggak usah ditargetin khusus buat orang yang puasa, enggak lah. Ya kan makan enak kan penasaran nih. Gue yakin ini represent flavor profile emang Indonesia sih. Tapi lumayan surprise sih, manis justru nomor itu sekian ya. Oke, menarik ya kan. Lu punya pengalaman apa, Chef? Soal mungkin ngebantuin orang untuk programnya dalam takjil ini atau Ramadan mungkin? Pernah ngebantuin salah satu operator gitu ya. Gue bikin takjil waktu itu. Terus gue bikin signature lah gitu ya. Signature-nya itu tetap menggunakan comfort food, cuman di twist yang belum pernah ada, misalnya kayak misalnya gue bikin batagor nih gitu ya. Batagor instead of dia cuman cemilan snack, gue bikin batagor kuah bakso gitu kan. Oke. Kan nggak common ya di Jakarta ya. Enggak. Ternyata itu jadi best seller dia gitu. Jadi emang gue nggak jauh-jauh gitu, tetap savory, asin gurih. Ingat gitu kan. tetap itu ya, comfortnya itu penting kan? Penting. Comfortnya itu penting. Jadi jangan yang terlalu jauh di sana mikirnya gitu kan. Tiba-tiba lu ngajin makan Itali buat takjil ya. Karena juga kayak di Bandung kan sebenarnya batagor kuah bakso itu common lah ya. Tapi kalau misalnya di Tangerang, di area Jabodetabek, di Jakarta lah, itu belum pernah makan. Sesuatu yang unik gitu kan. Emang sih kayak bawaan Malang gitu kan. Cuman ini batagor Bandung yang ditambahin kuah bakso. Ya kita juga ada produknya gitu ya, kuah bakso, terus ya udah bisa deliver something new gitu buat dia. Akhirnya dia masuk dari tadinya cuman FOH, akhirnya dia masuk ke menu utama gitu. Jadi menu favorit. Menarik ya. Itu tadi guys, delivery. Lu bikin paket delivery yang asin, gurih, pedas. Iya. Habis itu ada manisnya mungkin sekalian paket gitu kan. Iya. Mestinya jalan. Dan something juga yang tadi new experience. Betul. Itu penting. Ini ngejawab lah pertanyaan kalian yang curhat ke gua kemarin, di mana kayak lo kok fenomena Ramadannya nggak sedulu, ternyata shifting. Dan kalian sekarang udah tahu datanya, bisa bikin something yang sesuai. Betul. Di rumah, dan bukan level UMKM doang. Lu mau restoran lifestyle, lu bikin paket rumah lah. Betul. Ini kan yang 1.000 orang bukan cuma diners loh. Iya. ini dari berbagai macam level ekonomi. Betul banget. Betul banget. Oke. Ada data apa lagi, Chef, yang bisa di-sharing? Itu aja sih yang relate ke war takjil pastinya. Oke. Ya selebihnya kayak kalau misalnya jenis dishnya apa sih, lebih ke kayak ayam goreng, yang digoreng-goreng, ikan goreng kayak gitu. Terus fried item yang di takjil tuh yang mesti kayak bakwan, tempe kayak gitu sih. Ya tinggal sesuai dengan signature-nya restoran masing-masing lah, dibikin agak lebih elevate, something yang lebih inilah fancy gitu kan. Oke. Tapi ya affordable price penting. Betul. Yang tadi family pack portion itu. Yes. Sekali lagi, Chef, mungkin diulang untuk sebagai penutupan, bagaimana kalau mau diskusi ke UFS, lo ke website. Kalau misalnya udah kontak, ada salesnya timnya Unilever Food Solution, kontak dia aja. Itu akan di-connect ke kita pastinya. Ada chef, ada marketing juga yang bisa bantu. Jadi nggak cuma dari sisi chef loh. Jadi marketing kita juga kalau misalnya memang kita bisa collab di sosial medianya, kita bisa bantu. Dia mau promosi di FOH-nya, kita bisa support juga gitu kan. Jadi benar-benar 360 all lah gitu ya, kita bisa support all in buat customer kita lah gitu. Nggak cuman transaksional doang beli produk terus ya udah gitu kan. Nah, kita tuh pengen merubah image, karena Unilever Solution emang dari dulu core-nya begitu gitu. Servisnya tuh begitu. Kalau misalnya nggak punya kontak listnya kita, teman-teman bisa masuk ke website unileverfoodsolution.co.id ya. Nah, di situ ada kolom chat. Itu langsung ke call center kita. Nah, itu akan disampaikan ke tim marketing. Nanti akan di-connect, misalnya naruh nomor telepon atau apa gitu ya. Nanti langsung di-connect di teman-teman yang ada di area tertentu. Misalnya saya business owner, saya telepon call centernya, itu chat aja bisa. Chat, chat nih gaptek. Kan Saya kalau di call kan kadang-kadang ribet gitu ya. Chat, terus saya bilang kayak oke, saya pemilik bisnis ini, mungkin saya masukin email atau nomor telepon. Terus areanya di mana? Areanya di mana?
terus mau konsultasi soal promo Ramadan nih yang bentar lagi gitu. Betul. Nanti itu akan dihubungin ke itu. Pasti segera itu langsung, gercep Oke, gitu langsung. luar biasa. Dan data-data yang tadi udah dipresentasikan sama Chef Gun-Gun itu bisa diambil juga. Misalnya bisa kita dapetin juga. Bisa. Jadi kita juga mereka bisa ambil. Gitu. Kalau data ini sih enggak ya. Tapi kalau yang feature menu tadi bisa di-download. Oke. Tapi kalau data ini ya kita langsung share aja di langsung kita share, ketemu. nanti abis itu baru di-sharing. Betul. Sharing nanti kalau misalnya dia minta decknya ya kita kasih gitu. Oke. Jadi buat dia panduan bagaimana sampai dia launching seperti itu. Iya, ini penting banget sih dari segi bisnis. Ya, kita tuh punya banyak banget data gitu yang kita bisa share ke dan sebagai restoran ya nggak mungkin lah pakai ini data mahal research itu mahal banget. Mahal banget, Rey. Kita tuh udah punya, tinggal kita bagiin gitu. Iya, betul. Oke, kalau begitu nggak ada alasan lagi ya untuk ngerekap sekali lagi biar nggak lupa. Ingat, war takjil fenomena ini akan terjadi lagi tahun ini. Jadi kalian bikin paket yang comfort food pertama, jangan aneh-aneh, jangan jauh-jauh, tapi kasih experience sesuatu yang baru, mungkin dari rasa. Tadi rasa yang ngetren itu rempah, pedas, ya kan. Terus abis itu kalau dari flavor profile customer-nya sendiri yang mayoritas itu makannya di rumah, kalian bisa bikin paket untuk delivery yang affordable. Family package. Betul, family package. Rasanya tuh flavor profile pilihannya mulai dari gurih, ke asin, ke pedas, baru abis itu manis. Ingat itu datanya. Jangan kebalik ya. Betul. Coba kalian praktekin, nanti lapor ke gua. Bagaimana? Semoga sukses dan semoga berhasil. Amin. Thank you banget Chef Gun-Gun untuk waktunya. Ini menarik banget sih bedah data kayak gini. Thank you. Dan ya gue akan praktekin juga di bisnis Iya pastilah. pasti. Semoga sukses untuk program-program kedepannya, Chef. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Dan jangan lupa kalau mau konten tips dan trik mulai dari UMKM sampai restoran, segi trik bisnis, follow Chef Gun-Gun juga ya. Instagramnya di mana, Chef? Of course Instagramnya Chef Gun-Gun _Handayana ya. Itu juga saya punya tips hack kitchen hack, bahkan resipi ya bisa, itu udah akurasinya udah divalidasi lah. Oke. Dan juga follow Instagramnya Unilever Food Solutions. Oke, di sini dan nanti ada kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih banyak yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Gun-Gun. Semoga bisa menginspirasi kalian dan juga udah dapat datanya tadi, tinggal diaplikasikan. Share pengalaman buka puasa bareng kalian atau war takjil kalian, atau bisa cerita pengalaman kalian waktu jualan takjil. Oke, ingat praktekin. Yes, cerita di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, terima kasih banyak buat Unilever Food Solution untuk kolaborasinya. Semoga sukses ke depannya dan jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regensen Radio. Oke guys, we'll see you next time. Bye-bye.